Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Gimana kabarnya ibu-ibu? Baik semua? Alhamdulillah ya kalau baik semua. Ibu-ibu seperti biasa ya, kita akan menunaikan kewajiban kita sebagai KPM, penerima manfaat program PKH. Seperti bulan-bulan kemarin kita kali ini sama untuk melakukan P2K2. P2K2 itu apa ibu-ibu? Masih ingat nggak? Siapa yang masih ingat? Apa? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ya. Masih ingat tepuk tangan P2K2? Ayo siapa yang mau membimbing? Oke, kita bareng semua ya. Tepuk tangan P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Iya, tepuk tangan semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, pertemuan kemarin kita membahas apa ibu? Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Iya, betul, membahas membantu anak sukses di sekolah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang masih ingat kemarin materi membantu anak sukses di sekolah? Oke, Ibu Ana, gimana Ibu Ana? Iya, betul sekali. Eh, Membantu anak sukses di sekolah, salah satunya adalah memasukkan anak ke lembaga pendidikan formal. Seperti apa? PAUD, TK, RA, Kober. Apalagi? Ya, betul. TK ya. Jadi manfaat dari anak dimasukkan ke lembaga formal, ke lembaga PAUD atau TK atau RA, itu setidak langsung memberikan persiapan kepada jenjang yang berikutnya, yaitu SD. Ya, dalam hal ini. Kemudian, anak akan tersalurkan secara motoriknya karena prinsip TK adalah belajar sambil bermain. Jadi tidak hanya sekedar bermain, namun ada edukasi pembelajarannya, ada edukasi ilmunya. Jadi anak tuh akan lebih terampil, akan lebih terlatih, akan lebih mandiri, akan lebih bisa mengembangkan minat, potensi, talenta anak tersebut. Gitu. Ya. Eh, Oke, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ini merupakan suatu faktor penting dalam kehidupan berumah tangga. Karena memang dalam keuangan ini segala aktivitas, segala kebutuhan, segala keinginan ini adalah dikelola dari faktor keuangan. Jadi faktor keuangan ini sangat penting. Ya. Coba siapa ibu-ibu? Ibu-ibu halo. Aduh, meski ibu-ibu teteh. Kita tepuk tangan semangat dulu ibu. Tepuk tangan tepuk semangat. Semangat ya, kita harus semangat ya ibu-ibu ya, jangan mengantuk gitu. Ibu-ibu, dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ini, kenapa harus dibahas dalam modul kedua ini? Karena apa? Karena banyak masalah dalam faktor ekonomi ya, betul tidak? Betul tidak ibu? Betul ya. Seperti apa faktor permasalahannya? Sangat membeludaknya pengeluaran dibandingkan dengan penghasilan. Penghasilan sedikit, pengeluaran besar. Nah ini kan tidak stabil, tidak seimbang. Sehingga kita harus mampu memanage, mampu mengelola, mampu merencanakan mana kebutuhan, mana keinginan. Gitu. Jadi terkadang kita selalu mengedepankan keinginan dibanding kebutuhan. Ya, betul tidak? Betul ya. Nah,
Dengan pertemuan hari ini, pertemuan berikutnya ya pada bulan ini sampai nanti sama bulan berikutnya, eh, kita akan memberikan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan Bapak Ibu untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran serta mengembangkan usaha. Totalnya nanti ada 3 kali pertemuan ya, masing-masing 2 jam ya Ibu ya, membahas tentang mengelola keuangan, cermat meminjam dan menabung, serta memulai usaha. Kemudian informasi yang diberikan akan sangat menarik dan bermanfaat. Maka pastikan dapat hadir ketiga pertemuannya sampai selesai ya Ibu. Karena ini adalah faktor yang sangat penting dalam menjaga kestabilan keluarga kita gitu ya. Sehingga kita tidak banyak berutang. Jangan sampai gali lubang tutup lubang ya. Nah, ibu bapak fokus hari ini sesi pertama ya. Hari ini kita akan belajar cara mengelola keuangan keluarga supaya mengerti bagaimana membuat pengeluaran seimbang dan pendapatan ya. Nah, ibu-ibu, kita lihat ke depan ya sama-sama. Di sini ada poster bagaimana cara mengelola keuangan keluarga. Nah, di sini ada poster ya Ibu. Bagaimana kita bisa menghentikan kebiasaan kita berutang meskipun kita lagi mendesak. Nah, di sini ada gali lubang tutup lubang dalam berutang. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah faktor permasalahan yang tidak bisa terselesaikan dengan solusi yang cerdas. Gitu. Sehingga kita seringkali gali lubang tutup lubang dalam meminjam utang. Sekarang meminjam, besok mengembalikan, kemudian besok meminjam lagi, berikutnya mengembalikan lagi. Jadi terus menerus seperti itu. Nah, kita lihat ke sini ya. Di sini ada Yang pertama, rencana penggunaan uang dan kendalikan pengeluaran. Jadi kita harus merencanakan penggunaan uang, harus menulis. Ibu-ibu kan sudah bawa ya itunya, spidol dan bukunya ya, pulpen. Nah, kita tulis Ibu, kita inventarisir lah pengeluaran dan pemasukan. Sehingga kalau misalkan kita sudah tercatat misalkan apa aja kebutuhan dan apa aja keinginan, terus kebutuhan apa saja yang harus dikeluarkan, kemudian penghasilan kita berapa, nah kita bisa menseimbangkan dengan cara ditulis terlebih dahulu ya, biar tahu kapan pengeluaran dan kapan pemasukan. Itu yang pertama, harus merencanakan penggunaan uang dan kendalikan pengeluaran. Kedua, menabunglah sejak awal, sedikit demi sedikit asalkan rutin. Nah, kebiasaan kita ini sangat terlupakan nih. Terkadang menabung ini disepelekan ya, meskipun kecil. Padahal meskipun kecil, kalau sering bisa menjadi besar. Nah, ini harus dibudayakan kembali. Menabung sejak awal, sedikit demi sedikit asalkan rutin. Nah, kalau misalkan ada tabungan, ketika ada faktor kebutuhan yang mendesak, ini bisa menjadi suatu cadangan dalam kebutuhan yang mendesak tersebut. Ya, jadi harus harus rutin ya menabung, dibiasakan. Ada sisa uang, tabungkan dalam celengan ya. Gak apa-apa sedikit juga. Ada sisa hasil beli beras, beli kebutuhan lainnya, tabungkan. Ada uang tambahan, misalkan suami dapat rezekinya lebih, tabungkan. Jangan dihabiskan semua Ibu ya. Nah, itu harus budayakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, buatlah pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk berutang. Nah, ini Ibu, Bapak-bapak, tersering kita tidak mempertimbangkan faktor tersebut sehingga kita tidak bisa mengembalikan uang orang lain. Siapa di sini yang suka meminjam?
kepada Bang Emok atau kepada koperasi dan lain sebagainya, tetangga. Nah, kita harus mempertimbangkan kapan waktunya untuk dikembalikan, bunganya berapa, kemampuan kita berapa pembayarannya. Jangan sampai memaksakan dan tidak sesuai dengan pendapatan. Mungkin seperti itu ya ibu-ibu. Nanti dilanjutkan kembali ya, break dulu, istirahat dulu. Nanti kita akan main ice breaking biar nggak jenuh lah ya. Terus-terusan memberikan materi. Sekian dari saya ya ibu-ibu, bapak-bapak. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjut lagi ya. Terima kasih ibu.